Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Gifari dari kelas B06. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pria. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Muhammad Hanif Gifari yang bertugas hari ini. Nah, jadi berdasarkan keluhan yang Bapak ceritakan tadi, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan pada area kemaluan Bapak. Nah, di sini saya akan melakukan perabaan pada area kemaluan Bapak supaya bisa kita mengetahui apa yang menyebabkan dari keluhan yang Bapak rasakan. Nah, mungkin di sini saat saya melakukan pemeriksaan Bapak merasakan ketidaknyamanan. Namun di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan yang Bapak rasakan. Tapi jika memang Bapak merasa tidak nyaman, bisa beritahu kepada saya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, jika Bapak bersedia, saya minta pada Bapak untuk membuka pakaian bawah Bapak. Kemudian setelah itu tolong Bapak berbaring di atas tempat tidur ya Pak ya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada area genitalia pria pada saat pasien berbaring. Yang pertama kita nilai pada area kulit dan rambut. Nah, di sini kita nilai apakah adanya tanda-tanda peradangan, apakah adanya ekskoriasi, kemudian kita lihat juga adanya tanda-tanda ruam atau tidak. Kita nilai juga pada area rambut kemaluan, apakah adanya kutu dan atau adanya nits. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada area penis. Di sini kita nilai bagaimana penis pasien, apakah sudah disunat atau belum. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana ukurannya. Lalu kita lihat apakah adanya lesi, apakah ada adanya peradangan, ulcerasi, kutil, dan atau adanya abses. Selanjutnya kita melakukan penarikan pada perputium pasien jika penis pasien belum disunat. Nah, kita tarik. Jika perputium pasien tidak bisa ditarik, maka itu fimosis. Namun jika perputium pasien bisa kita tarik, namun tidak kembali, perputium tidak kembali ke tempat semula, maka itu pada fimosis. Nah, selanjutnya setelah kita menarik perputium pasien, kita lihat pada area glans penis apakah adanya kotoran yang menumpuk seperti keju. Jika kita mendapatkan itu, maka adanya stigma pada area glans penis. Nah, selanjutnya kita nilai apakah adanya ulkus, apakah adanya nodul, kemudian kita nilai juga apakah adanya nodul, ulkus, adanya tanda-tanda parut. Kemudian kita nilai juga apakah adanya hipopigmentasi pada area glans penis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada area meatus ureter externus. Di sini kita nilai di mana letak dari meatus ureter externus, apakah terletak di tengah glans penis atau berada di area dorsal atau pada area ventral. Jika kita dapatkan pada area ventral, maka itu disebut hipospadia. Namun jika kita temukan pada area dorsal, itu epispadia. Selanjutnya kita nilai juga apakah adanya pengeluaran sekret pada area meatus ureter externus. Kemudian kita nilai juga apakah adanya kutil. Nah, jika ada pengeluaran sekret, maka kita perlu melakukan pemeriksaan kultur untuk mengetahui apa penyebab dari pengeluaran sekret pada area meatus ureter externus. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan stenosis pada area meatus uretra dengan cara kita tekan. Nah, selanjutnya kita nilai pada saat pembukaan dari meatus ureter externus ini apakah simetris atau tidak. Jika simetris itu normal, namun jika pada saat pembukaan itu tampak tidak simetris atau asimetris, maka itu terjadinya stenosis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area skrotum. Nah, di sini kita nilai pada skrotum apakah adanya rugi. Kemudian kita nilai juga apakah bagaimana ini simetris atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai bagaimana ukurannya. Lalu kita nilai apakah adanya tanda-tanda peradangan. Lalu kita nilai juga apakah adanya massa pada area skrotum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area inguinal. Nah, di sini kita nilai apakah adanya tonjolan atau massa pada area inguinal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi pada saat pasien berdiri. Baik Pak, saya mohon untuk berdiri ya Pak. Nah, selanjutnya pemeriksa berada di depan pasien.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi yang pertama pada area penis. Nah, di sini pada area penis jika pasien tidak disunat, maka kita nilai kita tarik perputium apakah terjadi fimosis atau tidak. Nah, selanjutnya kita nilai pada area glans penis apakah kita temukan smegma atau tidak. Nah, selanjutnya kita nilai apakah adanya tanda-tanda peradangan. Kemudian kita nilai juga apakah adanya ulkus, kemudian apakah adanya nodulus, kemudian apakah adanya jaringan parut. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah terjadinya hipopigmentasi pada area glans penis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada area meatus uretra externus. Di sini kita nilai bagaimana letaknya, apakah terletak di tengah glans penis, apakah pada area ventral atau pada area dorsal. Nah, selanjutnya kita melakukan palpas, kemudian kita nilai juga apakah adanya pengeluaran sekret pada area meatus uretra externus. Kemudian kita nilai juga apakah adanya kutil, dan kita nilai juga apakah terjadi stenosis pada area meatus uretra externus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area penis. Nah, pada area penis ini kita nilai apakah adanya ulkus, kemudian apakah adanya jaringan parut. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah adanya nodulus. Lalu kita nilai apakah adanya indurasi pada area corpora cavernosa. Lalu kita nilai apakah ada nyeri tekan yang dirasakan pasien, dan kita nilai juga apakah adanya tanda-tanda peradangan pada area penis. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi pada area meatus uretra, pada area uretra. Di sini kita nilai apakah adanya sekret atau tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi pada area skrotum. Di sini kita nilai bagaimana kontur dari skrotum. Lalu kita nilai juga apakah adanya rugi. Lalu kita nilai juga kita bandingkan kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita nilai juga apakah skrotum sudah diisi testis. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada testis. Nah, di sini kita nilai pertama, kita bandingkan antara testis kiri dan testis kanan sama atau tidak. Kemudian selanjutnya kita nilai bagaimana bentuknya. Kemudian kita nilai ukuran. Kemudian kita nilai juga letak, konsistensi. Kemudian kita nilai juga adanya nodulus atau adanya nyeri tekan pada area testis. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi pada area epididymis dan vas deferens. Itu terletak di area posterior lateral dari testis. Di sini kita nilai apakah adanya massa. Kemudian kita nilai juga apakah ada pembesaran atau varikokel. Dan kita nilai juga apakah adanya nyeri tekan pada area epididymis dan vas deferens. Lalu selanjutnya kita nilai juga melakukan palpasi pada area funiculus spermaticus. Dan di sini kita nilai pada area funiculus spermaticus ini terdapat vas deferens atau tidak. Kemudian kita nilai juga apakah adanya pembesaran vena. Lalu selanjutnya kita nilai apakah adanya massa pada area funiculus spermaticus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hernia, varikokel, dan hidrokel pada pasien. Nah, yang pertama kita akan melakukan inspeksi pada area inguinal, kemudian pada area femoral, dan pada area skrotum. Nah, di sini kita nilai apakah adanya tampak benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area inguinal dan pada area skrotum. Nah, di sini kita nilai apakah adanya konsistensi massa, apakah adanya nyeri tekan yang dirasakan pasien. Lalu kita nilai juga bagaimana batas atas dari skrotum, apakah tegas atau tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan auskultasi pada area skrotum. Di sini kita nilai apakah terdengar bising usus atau tidak. Jika terdengar bising usus pada area skrotum, maka pasien mengidap hernia skrotalis. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan transikuminasi, yaitu dengan cara kita senter pada area skrotum bagian bawah. Kemudian kita lihat pada sisi satunya lagi apakah tampak cahaya atau tidak. Nah, jika tidak tampak cahaya, maka di dalam skrotum ada benda padat, yaitu testis. Namun jika cahaya dari senter ini tembus, maka pada area
skrotum terdapat cairan yang biasa kita sebut hidrokel. Baik Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya menemukan adanya pembesaran pada area di dekat testis Bapak. Jadi di sini saya perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi supaya saya bisa mendiagnosis terhadap keluhan yang Bapak rasakan ya Pak. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.